تنزيل من رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang berkah, dan amal yang diterima. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang tidak kami amalkan, hati yang tidak khusyuk, amal yang tidak diterima, dan doa yang tidak didengarkan. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahlil Qur'an. Ya Allah, jadikan kami dan anak keturunan kami ahlul Qur'an. Allahumma anta ya muyassir, yassir umurana umurad dunya wal akhirah. Ya Allah yang maha memudahkan, mudahkanlah urusan dunia dan urusan akhirat kami. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang telah menciptakan kita, Tuhan di langit, Tuhan di bumi. Wa huwal ladzi fis samai ilahu wa fil ardi ilah. Dia Allah, Tuhan di langit dan Tuhan di bumi, Tuhan bagi seluruh makhluknya. Dialah Allah yang telah menciptakan kita, dialah Allah yang telah memberikan kehidupan kepada kita, sehingga dengan nikmat hidup ini kita masih bisa beribadah kepada Allah, bisa beramal saleh, bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Suatu waktu kalau jatah hidup ini sudah tidak ada, maka kita siap untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan kebesaran Allah dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, malam hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam satu majelis yang mulia, majelis yang penuh berkah insyaallah. Kita berkumpul untuk membaca dan memahami kitab yang kita banggakan, kitab yang kita muliakan, kitab yang kita sucikan, yakni kitab Al-Quranul Karim. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga perkumpulan kita ini dalam rangka membaca, memahami Al-Quran, kita termasuk Ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi ahlina minan nas." Sesungguhnya Allah memiliki keluarga di kalangan manusia. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka yang termasuk keluarganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Rasulullah menjawab, "Hum ahlul Quran." Mereka adalah ahlul Quran. Ahlullahi wa khassatuhu. Mereka adalah keluarga Allah
dan orang-orang istimewanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tadi pada muqaddimah kajian kita berdoa, Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahlil Qur'an. Ya Allah, jadikan kami dan anak keturunan kami ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian rahimakumullah, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan tafsir dari surah Al-Baqarah. Pertemuan sebelumnya kita telah mengakhiri kajian kita sampai ayat 36. Maka malam hari ini kita akan membaca, memahami dan mengambil pelajaran dari surah Al-Baqarah ayat 37. Seperti biasa, mari sama-sama kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Huruf ra pada kalimat min rabbihi, usahakan suaranya jangan terputus. Jangan dibaca min rabbihi, harus bersambung. Min rabbihi. Kemudian huruf ha yang ada di kalimat alai, usahakan dibaca dengan suara yang lembut, tidak tertekan dan tidak keluar dari dada, ya. Jadi cara pengucapannya alaih, tidak dibaca alaih, terlalu berat. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Untuk huruf waw yang bertasydid at-tawwa ini jangan ditahan, ya. Tasdidnya jangan ditahan, tapi dikejut. At-tawwabur rahim, tidak dibaca at-tawwabur rahim. Itu salah, ya. Kalau dibaca at-tawwa, taunya ditahan, ini ada kesan menambah huruf waw. Kalau menambah huruf bisa merubah makna. Maka Bapak Ibu hati-hati dalam membaca Al-Quran. Kemudian Ar-Rahim, suara dengungnya harus jelas pada huruf mim. Ar-Rahim. Nah, jangan langsung berhenti. Ar-Rahim tanpa suara dengung. Ini kurang tepat, ya. Innahu huwat tawwabur rahim. Baik. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Fatalaqa, maka menerima Adamu Adam menerima min rabbihi, dari Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dia terima Bapak Ibu? Kalimat. Fataba alaih. Setelah Adam menerima kalimat tersebut dan dia mengucapkan kalimat-kalimat itu, fataba alaih, lalu Allah menerima taubatnya Adam. Innahu, sesungguhnya dia, huwa, dia Allah. Jadi dianya diulang dua kali. Innahu, sesungguhnya dia,
Huwa dia Allah At-Tawwab, maha banyak menerima taubat, Ar-Rahim, dan maha pengasih. Jemaah sekalian rahimakumullah, seperti biasa malam hari ini kita akan bahas 3 poin. Pertama tentang hubungan ayat ini dengan ayat sebelumnya. Kemudian yang kedua tafsir ayat 37. Yang ketiga faidah ayat yang bisa kita ambil nanti di ujung kajian ini. Yang pertama munasabatul ayat, hubungan ayat 37 dengan ayat-ayat sebelumnya. Pada bagian sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mempersilakan Adam dan istrinya untuk tinggal di mana? Di surga. Sebelumnya Allah mempersilakan Adam dan istrinya untuk tinggal di surga. Surga yang ditempati oleh Adam itu bukanlah surga sebagai tempat balasan amal, tapi surga sebagai tempat ujian. Karena sebagai tempat ujian, maka di surga itu Allah berikan ujian. Salah satu ujiannya adalah ada satu pohon yang dilarang oleh Allah untuk dimakan buahnya. Buah apa namanya? Hah? Tidak ada namanya. Baik. Kemudian karena di surga juga merupakan tempat ujian bagi Nabi Adam alaihissalam, maka di surga ada godaan syaitan. Setan menggoda Nabi Adam dan istrinya. Lalu setan berhasil membuat Nabi Adam alaihissalam keluar dari surga. Nah, ketika itu Adam alaihissalam memakan buah yang dilarang oleh Allah, sehingga sebab itu Adam dikeluarkan dari surga. Allah turunkan Adam ke bumi. Lalu setelah Adam alaihissalam tiba di bumi, muncullah perasaan penyesalan Bapak Ibu. Dia menyesal atas kesalahan yang dia lakukan sewaktu di mana? Di surga. Kemudian ketika dia menyesal, Allah ajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam beberapa kalimat taubat. Lalu dia bertaubat kepada Allah dan Allah menerima taubatnya. Demikian hubungan ayat 37 dengan ayat-ayat sebelumnya. Baik, sekarang kita masuk ke tafsir. Fatalaqqa Adamu min rabbih. Fatalaqqa, maka menerima Adamu, Nabi Adam alaihissalam. Fatalaqqa, jemaah sekalian, talaqqa berasal dari akar kata laqiyah. Laqiyah artinya bertemu atau menerima. Kalau ada kalimat ditambahi ta dan tasydid, dari laqiyah menjadi talaqqa, itu fungsinya adalah untuk menunjukkan makna kesungguhan. Saya contohkan yang lain. Misalnya faqqaha, artinya memahami. Kalau ditambah ta menjadi tafaqqaha, berarti sungguh-sungguh memahami. Dalam urusan agama, Allah meminta kita bukan dengan faqqaha, tapi dengan tafaqqaha. Allah berfirman, wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqqahu. Tidak pantas semua orang beriman itu sibuk dengan urusan dunianya, tapi harus ada di antara mereka yang duduk anteng. Tujuannya apa? Liyatafaqqahu, untuk sungguh-sungguh memahami ilmu agama. Jadi dalam urusan agama Bapak Ibu, kita harus sungguh-sungguh. Jangan sampai terbalik. Dalam urusan dunia kita sungguh-sungguh, paham mulai dari A sampai Z. Tapi ketika berhadapan dengan urusan agama, kita ambil secukupnya saja, kita ambil waktu luang saja, dan kita tidak bersungguh-sungguh memahami urusan agama.
Jadi jemaah sekalian, ketika ada kalimat ditambah dengan ta dan tasydid, tujuannya apa tadi? Untuk menunjukkan makna kesungguhan. Sebagaimana ayat ini, Allah menggunakan istilah fatalaqqa, talaqqa. Artinya Adam itu sungguh-sungguh menerima kalimat dari Allah. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar istilah dalam proses belajar mengajar ya. Ada istilah talaqi. Talaqi itu artinya menerima dengan sungguh-sungguh. Ada seorang murid datang kepada gurunya. Dia menerima pelajaran yang disampaikan oleh gurunya dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Itu disebut dengan talaqi. Adapun ketika dia datang di majelis tidak sungguh-sungguh, ya, mungkin diganggu dengan pikiran-pikiran dunia, ya, maka itu tidak bisa disebut dengan talaqi. Jadi talaqi itu sungguh-sungguh, sungguh-sungguh serius menerima pelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Maka talaqi ini tidak bisa melalui YouTube, media, atau tidak bisa jemaah sekalian. Harus ada di hadapannya. Karena kalau melalui YouTube, orangnya tidur, YouTube-nya tetap berputar itu. Ya, talaqi itu harus ada dua sisi. Ya, ketika gurunya menyampaikan langsung direspon oleh muridnya. Fatalaqqa, maka Adam sungguh-sungguh menerima. Siapa yang menerima Bapak Ibu? Adamu, Nabi Adam. Yang disebut oleh ayat ini hanya Nabi Adam. Padahal yang butuh taubat itu juga istrinya. Karena istrinya juga melanggar. Tapi dalam ayat ini yang disebut hanya Adam. Dijelaskan oleh sebagian pakar tafsir bahwa memang Adam yang mendapatkan ilham dari Allah, sedangkan istrinya tidak. Adam yang mendapatkan ilham, lalu Adam mengajarkan kepada istrinya. Nah, dari sini kita bisa ngambil pelajaran bahwa suami itu wajib mengajarkan dan membimbing istrinya, terutama dalam urusan agama. Ya. Terlebih khusus lagi Bapak Ibu dalam urusan amaliyah, praktek. Misalnya dalam urusan kewanitaan, haid, nifas, melahirkan dan seterusnya. Suami wajib tahu ini. Karena suami yang wajib mengajarkan kepada istri, bukan ustadz. Maka bapak-bapak jadilah guru. Jadilah ustadz bagi anak dan istrinya. Sehingga istri tidak perlu jauh-jauh bertanya. Tidak perlu jauh-jauh bertanya kepada seorang ustadz. Dia cukup bertanya kepada suaminya, karena suaminya ngaji. Nah, tapi kebanyakan pengajian sekarang itu banyaknya ibu-ibu, ya, apalagi pagi hari, ya, banyak sekali. Dan yang rajin mencatat itu lebih banyak ibu-ibu dibandingkan bapak-bapak. Ya. Baik. Maka jemaah sekalian, seorang suami wajib mengajarkan ilmu agama kepada istrinya. Kalau tidak dia ajarkan, maka bisa saja nanti Allah akan tuntut pada hari kiamat. Ada beberapa sahabat datang kepada Rasulullah. 20 hari lamanya mereka belajar agama kepada Rasulullah. Mereka datang ke kota Madinah, belajar Islam, belajar syariat kepada Rasulullah SAW. Setelah 20 hari mereka pamit. Nah, sebelum pamit Rasulullah SAW berkata kepada mereka, irji'u ila ahlikum, kembalilah kalian kepada keluarga kalian. Fa'aqimu fihim, diam di tengah-tengah mereka. Wa'allimuhum, dan ajarkan ilmu yang saya sampaikan ini kepada mereka. Ini dalil bapak-bapak bahwa panjenengan sebagai suami punya tanggung jawab, kewajiban mengajarkan istri, mendidik istri. Maka yang Allah ilhamkan tidak dua-duanya. Yang Allah ilhamkan hanya Nabi Adam alaihissalam. Lalu Adam mengajarkan kepada istrinya. Fatalaqqa Adam,
maka Adam sungguh-sungguh menerima min rabbihi, dari Tuhannya. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat ini Allah menunjuk dirinya dengan kata Rabb. Allah tidak berfirman fatalaqa Adamu minallah. Tidak, jemaah sekalian. Allah lebih menunjuk dirinya dengan istilah Rabb. Fatalaqa Adamu mir rabbihi, maka Adam sungguh-sungguh menerima min rabbihi, dari Tuhannya. Pernah saya sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa Rabb, kata Rabb ini biasanya dipakai oleh seorang budak memanggil tuannya. Di Arab, kalau ada seorang budak hamba sahaya, dia ingin mengagungkan tuannya, ingin memuliakan tuannya, maka dia panggil dengan kata Rabb. Ya Rabb, wahai Tuhanku. Nah, ketika kita mengucapkan kata Rabb saat berdoa, Rabbighfirli, Rabbana zalamna, Rabbighfirli wa kaffir anni sayyiati, dan seterusnya, saat itu kita benar-benar merendahkan diri dan kita benar-benar mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu, banyak doa yang diawali dengan kata Rabb, Rabbighfirli. Bahkan nanti istighfarnya Nabi Adam alaihissalam diawali dengan kata Rabb, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita lanjutkan, fatalaqa Adamu min rabbihi kalimat. Adam benar-benar menerima dari Tuhannya kalimat, beberapa kalimat. Apa yang dimaksud kalimat dalam ayat ini? Terjadi perbedaan di antara kalangan sahabat Rasulullah ketika menafsirkan apa kalimat yang diterima oleh Adam alaihissalam. Kita mulai dari pendapat yang pertama, pendapat yang disampaikan oleh Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab sahabat yang ahli baca Quran. Bahkan Nabi mengatakan aqra'uhum, paling fasih baca Quran di antara umatku adalah Ubay bin Ka'ab. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam merekomendasikan para sahabat untuk belajar kepada Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab berkata bahwa kalimat yang dimaksud adalah percakapan antara Adam dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. An Ubay bin Ka'ab, dari Ubay bin Ka'ab, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, qala Adam alaihi salam, saat itu Adam berkata kepada Allah, ara'aita ya Rabbi in tubtu wa raja'tu a'aidi ilal jannah. Ya Allah, bagaimana pendapatmu jika saya kembali dan bertaubat kepadamu atas kesalahan yang pernah saya lakukan? A'aidi ilal jannah, apakah saya akan dikembalikan kepada surga? Nah, jadi Adam ingin masuk kembali kepada surga. Kata Nabi Adam, apabila saya bertaubat ya Allah, apakah saya akan dikembalikan kepada surga? Allah berfirman, na'am, iya. Kalau kamu bertaubat, kamu akan kembali kepada surga. Kemudian Ubay bin Ka'ab berkata, fadzalika qauluhu ta'ala fatalaqa Adamu min rabbih kalimat. Itulah yang dimaksud kalimat atau ayat fatalaqa Adamu min rabbih kalimat. Itu pendapat pertama jemaah sekalian. Pendapat yang kedua disampaikan oleh sahabat yang sama-sama ahli Al-Quran. Namanya Ibnu Abbas. Nama lengkapnya atau nama aslinya Abdullah bin Abbas, ahlul Quran. Bahkan Nabi mengatakan beliau sebagai turjumanul Quran. Turjuman itu Al-Quran yang berjalan. Karena hafal Quran, tafsirnya dan cara bacanya langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu sebab beliau menjadi ahlul Quran karena Nabi pernah mendoakannya. Nabi pernah berdoa,
Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan anak ini ilmu agama yang dalam dan ajarkan dia cara mentafsirkan dan mentakwilkan Al-Qur'anul Karim. Menurut pendapat Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan kalimat adalah firman Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan ini jemaah sekalian pendapat yang lebih kuat. Pendapat yang lebih kuat. Jadi yang dimaksud kalimat yang diterima oleh Adam alaihissalam dari Allah adalah kalimat Rabbana zalamna anfusana dan seterusnya. Baik, menurut Imam As-Sawi dalam tafsir Sawinya, ya, kalimat ini menjadi sebab derajat Nabi Adam alaihissalam kembali naik setelah sebelumnya merosot karena dia melakukan kesalahan. Setelah dia mengucapkan kalimat ini, derajatnya kembali dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam As-Sawi berkata kalimat ini menjadi sebab Nabi Adam jauh dari kebinasaan atau jauh dari kecelakaan. Jemaah sekalian, kalau kita perhatikan kalimat tadi, kalimat apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu isinya dua, pengakuan dan penyesalan, ya, isinya pengakuan dan penyesalan. Coba kita baca maknanya. Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Berarti ini pengakuan dan penyesalan. Dan memang jamaah sekalian, pengakuan dan penyesalan itu rukun terbesar dalam taubat. Rasulullah bersabda, an-nadamatu taubatun. Penyesalan itu sudah dianggap bertaubat. Artinya apa? Rukun terbesar dalam taubat itu adalah pengakuan dan penyesalan. Rabbana zalamna. Ya Allah, kami telah menzalimi anfusana, diri kami sendiri. Karena orang yang berbuat dosa, dampak dari dosa itu akan kembali kepada pelakunya. Oleh karenanya orang yang berbuat dosa itu dikatakan menzalimi dirinya sendiri. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jika engkau tidak mengampuni kami ya Allah, dan jika engkau tidak berikan rahmat kepada kami, kami akan menjadi orang yang celaka. Kami akan menjadi orang rugi. Jadi jemaah sekalian, orang yang paling rugi itu adalah orang yang tidak mendapatkan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka banyaklah baca doa ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini pengakuannya Nabi Adam. Ada satu syair, ya, bentuknya pengakuan dan i'tiraf, yang sementara orang ini mengatakan syairnya Abu Nawas. Saya belum tahu apakah Abu Nawas itu tokoh nyata atau tokoh fiktif, ya. Tapi sebagian orang mengatakan ini syairnya Abu Nawas. Bagus syairnya. Nah, salah satu dari syair yang panjang itu isinya adalah Dhunubi mithlu a'dadir rimali fahabali taubatayya dzal jalali. Ini i'tiraf jemaah sekalian, pengakuan. Dhunubi mithlu a'dadir rimali. Dosaku seperti hitungan pasir yang sangat banyak. Fahabali taubatan ya dzal jalali. Ya Allah, terimalah taubatku. Ya dzal jalali, wahai Tuhan yang Maha Agung. Ini i'tiraf. Maka jemaah sekalian, kita ini kadang perlu duduk sendiri untuk merenung bagaimana dosa-dosa yang pernah kita lakukan, untuk menumbuhkan kesadaran, pengakuan, kemudian penyesalan. Perlu kita duduk sendiri merenung jemaah sekalian. Jangan kemudian kita selalu sibuk dengan urusan-urusan, lalu kita lupa dosa-dosa yang pernah kita lakukan di masa yang lalu. Maka perlu kita duduk sendiri merenung, muhasabah. Ya, umur sudah ada yang 40 tahun, 50 tahun.
Coba scroll ya, kembali kepada masa 30 tahun yang lalu. Apa yang pernah kita lakukan jemaah sekalian? Dosa apa yang pernah kita lakukan? Maksiat apa yang pernah kita lakukan? Taubat kepada Allah. Kemudian perlu juga kita merenung. Perlu juga kita merenung 30 tahun yang akan datang. Melompat. Kalau Pak Parman sekarang umur berapa? 56. Coba melompat 30 tahun yang akan datang. Berapa umur jenengan? 86. Apakah sudah ada di sini ataukah sudah ada di alam yang lain? Yang sekarang umur 60 tahun. Coba melompat 30 tahun. Umur berapa itu? 90. Sudah dimakan cacing tanah. Ya. Sudah tinggal namanya, bahkan tidak lagi disebut namanya oleh orang lain. Jadi jemaah sekalian, kita perlu duduk sendiri, ya, merenung tentang masa lalu kita dan apa bekal yang kita persiapkan untuk masa yang akan datang, kehidupan yang abadi, kehidupan yang sangat panjang. Baik. Maka salah satu i'tiraf, pengakuan adalah sebagaimana yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ketika Nabi Adam alaihissalam menerima kalimat tersebut dan dia mengucapkannya dengan sungguh-sungguh, apa yang terjadi? Fataba alaih. Lalu Allah menerima taubatnya Nabi Adam alaihissalam. Dalam ayat ini jemaah sekalian, Allah menggunakan huruf fa. Fataba alaih. Bukan menggunakan huruf thumma taba alaih. Tapi Allah menggunakan huruf fa. Fa dalam bahasa Arab fungsinya adalah untuk menunjukkan makna langsung. Tanpa ada jeda waktu, langsung Allah terima taubatnya Nabi Adam alaihissalam. Nah, siapapun yang bertaubat, langsung Allah terima taubatnya. Tidak Allah tangguhkan 1 jam, 2 jam, 1 hari, 2 hari. Tidak jemaah sekalian. Langsung Allah terima taubatnya. Nah, sebelum kita lanjut, saya mau bertanya dulu, apa itu taubat? Khawatir kita menyebut istilah tapi tidak paham. Pak Sigit, apa taubat? Penyesalan. Baik. Secara bahasa sebenarnya taubat itu artinya adalah kembali jemaah sekalian. Dalam kamus itu taubat ay ar-ruju, artinya kembali. Kalau kembali itu berarti kan ada di posisi sebelumnya ada di posisi itu, lalu dia menjauh, kemudian dia kembali. Kalau saya berkata, saya kembali mengisi pengajian, berarti sebelumnya saya pernah mengisi kajian. Itu namanya kembali. Maka taubat ini artinya adalah kembali. Jemaah sekalian, hakikat manusia itu sebenarnya dekat atau jauh dari Allah? Dekat. Tapi ketika dia berbuat dosa, berbuat salah, dia akan jauh dari Allah, jauh dari rahmat Allah, jauh dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia bertaubat. Ketika dia bertaubat, berarti dia kembali kepada posisi awalnya. Apa posisi awalnya? Dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka taubat dalam pengertian yang panjang adalah ar-ruju ilallah. Taubat itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna daripada taubat. Fataba alaih, lalu Allah menerima taubatnya Nabi Adam alaihissalam. Innahu, sesungguhnya Allah, huwa, dia Allah. Ini dalam bahasa Arab disebut dengan taukid. Ada 2 kata diulang 2 kali, ya. Ada 1 kata, mohon maaf, 1 kata diulang 2 kali. Innahu, sesungguhnya dia. Diulang lagi oleh Allah. Huwa, dia. Ini menunjukkan apa tadi? Taukid, penguatan, ya, penekanan. At-Tawwab, dia Allah At-Tawwab, maha banyak menerima taubat. At-Tawwab dalam bahasa Arabnya disebut dengan sighat mubalaghah, banyak, sering menerima taubat, senang menerima taubat, suka menerima taubat. Itu makna dari kata At-Tawwab. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengajak kita jemaah sekalian, memanggil kita untuk bertaubat. Karena Allah senang
ketika melihat hambanya bertaubat. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, ayo bertaubat kepada Allah, taubatan nasuha, dengan taubat yang sesungguhnya. Dan jemaah sekalian, Allah tidak pernah bosan untuk menerima taubat hambanya. Dia bertaubat, berbuat dosa, bertaubat lagi, berbuat dosa, bertaubat lagi. Allah tidak pernah bosan untuk menerima taubat hambanya. Allah tidak pernah bosan untuk mendengarkan pengakuan dan penyesalan hambanya. Bahkan dikatakan dalam sebuah hadis, innallaha yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musi'al lail. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya. Ini dalam tanda kutip ya. Membentangkan tangannya pada waktu siang untuk menerima taubat orang-orang yang berdosa pada waktu malam. Wa innallaha yabsutu yadahu bil lail liyatuba musi'an nahar. Sesungguhnya Allah membentangkan tangannya pada malam hari untuk menerima taubatnya orang-orang yang berbuat dosa pada siang hari. Allah selalu membuka pintu taubatnya jemaah sekalian. Maka jika Allah tidak pernah bosan menerima taubatnya, ya, maka kita sebagai seorang hamba jangan pernah bosan untuk terus bertaubat kepada Allah. Apalagi kita ini hidup di zaman yang sangat mudah berbuat dosa. Ya. Banyak perkara-perkara yang membuat kita terjerumus dalam perbuatan dosa jemaah sekalian. Ya. Kita keluar dari rumah, itu sudah banyak dosa-dosa berkeliaran. Maka dengan banyaknya dosa ini, ya, dengan mudahnya kita melakukan perbuatan dosa, maka mudahkanlah lisan kita dan hati kita untuk banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna dari kata At-Tawwab. Kemudian yang terakhir Ar-Rahim. Dia Allah yang maha sayang. Dia Allah yang maha rahim kepada hambanya. Setiap Allah menyebut dirinya maha pengampun, dirinya maha menerima taubat, mesti setelah itu Allah sering menggandeng dengan namanya Ar-Rahim. Innallaha ghafurur rahim. Karena kita ini tidak akan mendapatkan ampunan Allah, taubat kita tidak akan diterima oleh Allah tanpa rahmat Allah. Bahkan jemaah sekalian, meskipun kita berbuat dosa, Allah tetap berikan nikmat atau tidak kepada kita? Allah tetap berikan nikmat. Allah tetap berikan hidup kepada kita. Allah tetap berikan kesehatan kepada kita. Bahkan jemaah sekalian, Allah tutupi dosa-dosa kita. Ini semua karena apa? Allah Ar-Rahim. Allah yang maha kasih sayang. Allah yang maha rahim kepada hambanya. Maka dua sifat ini, At-Tawwab dan Ar-Rahim, selalu kita butuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian tafsir dari ayat 37. Nah, terakhir kita akan masuk pada faedah ayat. Faedah pelajaran yang dapat kita ambil. Yang pertama adalah Allah menghukum hambanya bukan karena Allah zalim, bukan Allah kejam jemaah sekalian, tapi karena Allah sayang kepada hambanya. Sebagaimana Adam alaihissalam, ketika dia berbuat salah, Allah hukum Adam kan? Allah turunkan ke bumi. Itu bukan Allah kejam, tapi supaya Nabi Adam sadar dan menyesali perbuatan dosanya. Maka jemaah sekalian, segala ujian, cobaan, kesulitan hidup yang kita hadapi, itu bisa saja cara Allah untuk membuat kita kembali kepadanya. Ya, bisa saja itu merupakan cara Allah untuk membuat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita khawatirkan itu ketika kita berada dalam kegelapan, dalam kemaksiatan, kedurhakaan, tapi hidup kita nyaman-nyaman saja. Tidak ada sesuatu yang memberatkan hidup kita. Itu yang kita khawatirkan jemaah sekalian. Jangan-jangan Allah sudah tidak lagi peduli kepada kita. Jangan-jangan Allah sudah tidak lagi sayang kepada kita, sehingga Allah biarkan kita
terombang-ambing dalam perbuatan maksiat. Nauzubillahi min zalik. Kemudian pelajaran yang kedua adalah ketika kita bersalah, akuilah kesalahan kita dan sesali kesalahan kita. Jangan mencari-cari alasan. Sebagaimana iblis. Iblis ketika dia bersalah, tidak mau sujud kepada Adam, apa yang dia lakukan? Dia menyampaikan alasan. Ya Allah, saya lebih mulia daripada Adam. Kenapa saya harus sujud kepada Adam, memberikan penghormatan? Dia mencari alasan, jemaah sekalian. Berbeda dengan Nabi Adam alaihissalam. Ketika dia bersalah, melanggar larangan Allah, ya, dia nyampaikan alasan atau tidak? Tidak. Nabi Adam dan istrinya tidak mencari-cari alasan. Nah, inilah sikap seorang hamba. Ketika dia sudah bersalah, berdosa, sudah akui bahwa itu kesalahan. Jangan cari-cari alasan. Ada orang begini, ketika ditegur, ente jangan buat riba, jangan melakukan perbuatan riba. Lalu dia bukan mengakui, tapi dia mencari-cari alasan. Waduh Ustaz, kalau nggak pakai riba, mana bisa bisnis berjalan? Udah salah, cari-cari alasan lagi. Misalnya lagi, ada orang yang berkata, ente jangan merokok. Ya, siapa yang merokok di sini mohon maaf. Ya, ente jangan merokok. Lalu orang yang merokok itu berkata, waduh, kalau saya tidak merokok, pusing. Ya, ada sebagian orang kalau tidak merokok pusing. Dan dia berkata ilmunya tidak keluar kalau tidak merokok. Ya. Allah. Ada sebagian orang berkata begini, jemaah sekalian, cari yang halal saja susah, ya, cari yang halal saja susah, cari yang haram saja susah, apalagi yang halal. Maka ketika kita bersalah, jangan buat alasan. Akui kesalahan. Nggih, saya salah. Kalau kepada Allah, ya Allah, hamba bersalah. Hamba tidak bisa menahan hawa nafsu. Hamba khilaf ya Allah. Ya Allah, ampuni hamba. Demikian jemaah sekalian. Jangan kemudian kita mencari-cari alasan. Itu pelajaran yang kedua. Kemudian pelajaran yang ketiga, taubat itu tidak boleh asal-asalan. Harus sesuai tuntunan dari Allah dan Rasulnya. Makanya Nabi Adam ketika dia menyesal, ingin bertaubat, Allah langsung ajarkan kalimat-kalimat taubatnya. Artinya apa? Taubat itu tidak boleh asal-asalan. Tidak boleh seperti, mohon maaf, orang-orang Syiah. Taubatnya mukul-mukul kepala begini. Kalau udah mukul-mukul kepala itu berarti dosanya sudah hilang. Ada sebagian orang yang mencukupkan diri dengan taubat, ya, mencukupkan diri bertaubat dengan mandi. Mohon maaf, dibaptis. Dimandikan, dah kamu suci, hilang dosa kamu. Itu cara taubat yang tidak sesuai tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat pertama taubat diterima itu harus sesuai tuntunan Allah. Inilah yang kita dapat ambil pelajaran, di mana Allah mengajarkan cara bertaubat kepada Nabi Adam alaihissalam. Kemudian pelajaran yang keempat, dosa yang dilakukan oleh Nabi Adam itu dosa amaliyah, dosa perbuatan. Maka ketika dia bertaubat, Allah terima taubatnya. Tapi jika dosa itu berkaitan dengan dosa akidah, jemaah sekalian, dosa hati, ya, dosa akidah, syirik, kufur, maka dosa seperti ini tidak akan diterima oleh Allah, ya. Taubatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tegas mengatakan dalam Al-Qur'an, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi." Sesungguhnya Allah tidak akan menerima taubat dari dosa syirik. Maka hati-hati dengan syirik, ya. Baik syirik kecil maupun syirik besar, hati-hati. Karena kadang kita melakukan perbuatan syirik tapi kita tidak sadar bahwa kita telah melakukan perbuatan syirik. Nah, terutama ucapan kita biasanya. Misal ada orang berucap, "Saya minum obat ini sembuh." Ya. Nah, coba kamu minum obat ini pasti sembuh. Itu secara tidak langsung menyandarkan kesembuhan pada obat, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati jemaah sekalian. Karena dosa ini dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian pelajaran yang terakhir adalah bertaubatlah kepada Allah sebelum terlambat. Mumpung masih ada waktu, ada umur, ada hidup, bertaubat kepada Allah. Jangan terus-terusan berbuat dosa, jemaah sekalian. Taubat kepada Allah. Karena Allah cinta kepada orang-orang yang bertaubat. Allah menyatakan cinta. Allah berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Kalau ada anak kita, istri kita menyatakan, "Mas, I love you. Saya cinta kepadamu." Senang atau tidak? Senang. Sekarang yang mengatakan demikian siapa? Allah. Allah mengatakan cinta kalau kita mau bertaubat kepadanya. Taubat jemaah sekalian. Bahkan dikatakan dalam sebuah hadis, Allah itu senang melihat hambanya bertaubat, lebih senang dari seseorang yang kehilangan kudanya. Di kuda itu ada barang berharganya, ada bekalnya, lalu dia mencari-cari tidak ketemu. Kemudian dia tidur di bawah pohon, tiba-tiba bangun tidur dia melihat kuda ada di sampingnya. Sangat senang. Dan Allah lebih senang daripada itu ketika melihat hamba-hambanya bertaubat. Maka marilah kita berlomba-lomba meraih cinta Allah dengan banyak bertaubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kajian ini menambah iman kita kepadanya, dan semoga kajian ini membuat kita semakin sadar bahwa kita sebagai manusia tidak lepas dari perbuatan dosa, sehingga kita harus banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ditutup, mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ya, sama-sama. Baik, kita jawab dulu. Tadi Rasulullah SAW memerintahkan sahabatnya untuk mengajarkan anak dan istrinya. Ya, artinya apa? Suami itu tidak hanya wajib menafkahi, tapi juga suami wajib mendidik istrinya. Bagaimana kalau istri itu lebih pintar dari suaminya? Suaminya S2, istrinya S3. Itu bagaimana? Jemaah sekalian, ini yang harus diperhatikan adalah yang wajib kita ajarkan kepada istri itu apa-apa dari praktek amaliyah ibadah yang tidak dia pahami. Kita paham, dia tidak paham, maka kita wajib mengajarkan kepada istri. Kalau istrinya sudah paham, berarti tidak wajib kita ajarkan. Baik, sudah lepas ya. Tapi belum menutup kemungkinan nanti ada perkara-perkara lain di mana istri tidak tahu, sehingga wajib suami untuk memberi tahu. Baik. Kemudian istri, saya pesan kepada ibu-ibu, sepintar apapun panjenengan, sehebat apapun, tetaplah menjadi istri dan tetaplah menjadi murid, tetaplah menjadi makmum bagi siapa? Suaminya. Jangan mentang-mentang S3, suaminya S2 lalu bentak-bentak sama suami. Jangan mentang-mentang yang bekerja istri lalu suaminya diremehkan. Saya sering mendengarkan pengaduan dari seorang suami, "Ustaz, saya merasa diremehkan oleh istri saya karena istri saya yang bekerja mencari uang sementara saya belum dapat pekerjaan." Nah, saya bilang istrinya itu perlu diajak pengajian supaya dia paham posisinya sebagai seorang istri. Cobalah belajar dari Khadijah. Kurang terhormat apa Khadijah itu? Kurang pintar bagaimana? Kurang kaya apa? Tapi ketika menikah dengan Rasulullah, apakah dia ikut andil dalam pengurusan harta? Tidak, jemaah sekalian. Semuanya dipasrahkan kepada siapa? Rasulullah SAW. Jadi istri sepintar apapun, ya, dan ibu wajib menyampaikan ini kepada anak-anak gadisnya. Sepintar apapun kamu nak, sehebat apapun, sekritis apapun cara berpikirnya, tetaplah beradab, merendah sebagai murid, sebagai makmun bagi suami. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.